Bab 21a. Nara, apa yang terjadi padamu? Anjani menatap khawatir pada wajah tampan sang mantan, yang terlihat lebam di beberapa tempat. Meski kelihatannya luka itu sudah agak samar. Jadi, suamimu itu tidak menceritakan, apa yang sudah ia lakukan kepadaku ketika kamu menghilang. Nara sedikit bersungut-sungut, demi mengingat kejadian beberapa hari yang lalu. Ia memukulmu. Tapi kenapa? Anjani langsung meletakkan sendok berisi gado-gado pedas di piring. Matanya menatap wajah Nara yang masam, bertanya-tanya dalam hati mengapa Panji dapat datang menemui Nara. Sementara Ruri yang duduk di sampingnya hanya menggeleng dan membisu, seolah apa yang terjadi kepada Nara sangatlah tidak penting. Ia benar-benar mencintaimu. Panji seperti sapi yang dipisahkan dari anaknya, ketika tidak menemukanmu di rumahku. Ia pikir akulah yang menyembunyikanmu. Tanpa menunggu penjelasan apapun dariku, ia sudah memukulku dengan membabi buta. Bahkan ia bersumpah akan membawaku ke meja hijau, jika aku ternyata berkonspirasi denganmu. Itu sungguh mengerikan, imbuh Ruri setengah sebal dengan Panji, sementara setengahnya tetap mengagumi ketampanan suami Anjani. Anjani terperangah dan tidak pernah menyangka, jika Panji ternyata dapat kehilangan kendali diri seperti itu. Sang suami mencarinya. Panji tahu jika Nara atau Ruri, kemungkinan besar membantu dirinya kabur. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud melibatkan kalian di dalam masalah rumah tanggaku. Aku tidak mengira, jika suamiku ternyata dapat kehilangan kontrol seperti itu. Sudahlah, tidak masalah. Luka ini juga nanti akan sembuh. Lagi pula, suamimu juga sudah meminta maaf kepadaku. Kepadaku juga sih? Oh ya, kapan? Tanya Anjani penasaran. Ia menatap kedua orang itu bergantian, dengan masih dipenuhi rasa bersalah. Sebelum berangkat menjemputmu ke Jogja, ia terlebih dahulu datang ke rumahku, untuk meluruskan segala kesalahpahaman kita selama ini. Setidaknya hatiku sekarang tenang, karena kamu berada di tangan yang tepat. Aku yakin, kamu pun akan segera mendapatkan jodoh terbaik. Terima kasih. Aku hanya tidak menyangka jika pria penggoda seperti Panji, dapat bertekuk lutut di hadapanmu. Aku bahkan tidak berdaya, karena ia menyogok anakku dengan satu set mainan robot-robotan mahal, celetuk Ruri senang. Aku harap kalian tidak membencinya karena ini. Membencinya? Aku justru semakin kagum dengan suamimu itu, Jani. Terima kasih, Ri. Suamiku hanya seorang pria biasa yang membutuhkan cinta dan perhatian istri. Mas Panji mau berbagi segala hal denganku. Aku percaya, jika masa lalunya tidak seperti yang selalu dipikirkan orang-orang. Cinta memang sudah membuatmu kehilangan akal, padahal dulu kan perasaanmu kepadaku tidak seperti itu. Nara, itu masa lalu, dan aku pikir dulu itu hanya cinta remaja yang hanya sesaat. Kenapa aku merasa patah hati ya, mendengar kamu mengucapkan itu? Anjani memutar bola mata malas. Ia tidak terpengaruh dengan raut wajah sedih yang dipasang Nara. Ia sangat yakin, pria itu sudah lama move on dari perasaan mendebarkan kepadanya. Pria itu tidak marah, meski dirinya mendapatkan perlakuan yang buruk dari Panji. Satu hal yang tidak pernah berubah dari Nara, bahwa pria itu memiliki hati seluas samudera. Sementara Ruri langsung menggetok kepala pria itu, dengan sendok bekas makan di tangannya. Bukan hanya mengadu, tetapi Nara juga bersungut-sungut dengan kelakuan barbar wanita itu. Bagaimana dengan acara perjodohanmu? Anjani menatap pria di seberangnya dengan penuh rasa penasaran. Nara menyeruput es teh dengan nikmat, sebelum mendesah beberapa kali. Tampak sekali raut wajah gelisahnya, dan Anjani menduga ada yang tidak beres dengan Nara. Wanita itu tidak ingin berprasangka, kalau acara batal sebelum dapat dilaksanakan.
Nara layak mendapatkan gadis yang lebih baik darinya. Kamu akan terkejut dengan pengakuannya, Jani, kata Ruri sebelum Nara mengucapkan sepatah kata. Ia menolakku. Dinda tidak mau dijodohkan, setidaknya hingga kuliahnya selesai 2 tahun lagi. Nara memutar-mutar gelas berisi es teh yang tinggal setengah. Tapi aku tidak mau menyerah, tidak peduli jika ia menganggapku sebagai pria yang tidak tahu malu. Kamu sudah bertemu dengannya? Anjani sudah hampir mengeluarkan 1001 macam nasihat. Ia tersenyum, ketika mendengar tekad Nara yang menurutnya luar biasa. Nara akan mengejar sesuatu yang ia sukai, walau dimanapun itu. Seperti ia yang sudah mengejar dirinya, hingga ke Jakarta. Sayang, pria itu datang sedikit terlambat. Sisi baiknya, Nara bukanlah tipe pria pendendam. Meski sakit itu pasti terasa, tetapi Anjani yakin jika pria itu mampu bersikap bijaksana dan dewasa. Ia kuliah di UI. Saat kamu kabur ke Jogja, aku memulai pendekatan intens kepadanya. Maaf ya karena aku tidak ada waktu itu. Aku tidak dapat membantumu, meski hanya sekadar mendengar curhatan gilamu. Seharusnya kamu mengasihani aku, Jani. Kamu tidak melihat, betapa ia sudah seperti kambing yang mau disembelih saja. Ceka, Nara. Enak saja. Aku ini pria dewasa. Mana mungkin bersikap seperti itu? Baiklah. Abaikan saja perkataan Ruri. Lalu bagaimana hasilnya? Lumayan, meski ia menganggapku om-om gila. Tawa cekikikan Ruri tidak berhenti, meski sudah diberi pelototan ganas oleh Nara. Kok bisa? Ya ampun. Aku juga akan mengatakan hal yang sama, jika jadi gadis itu. Apa kamu tidak bisa berpaling ke gadis yang seumuran denganmu? Anjani juga mengikuti Ruri dengan terkikik geli, membayangkan Nara yang dengan tidak tahu malu mendatangi kos gadis itu. Bukannya kamu lebih memilih Panji manusia milenium itu? Hati Anjani kembali dirundung rasa bersalah. Maafkan aku, Nara. Andaikan hati ini dapat memilih untuk kembali kepadamu, pasti aku akan melarikan diri denganmu. Hei, aku kan hanya bercanda jadi jangan dianggap serius begitu. Meski aku mengalami patah hati, itu hanya beberapa menit saja kok. Semoga saja kita menemukan kebahagiaan yang hakiki dengan siapapun pasangan kita. Nara, terima kasih ya. Aku akan selalu berdoa untukmu. Semoga si cantik itu hatinya akan luluh, dan mau menerima dirimu apa adanya. Semoga saja mata dan hatinya cepat terbuka, bahwa tidak mudah mencari pasangan yang sudah dewasa, dan memiliki pekerjaan yang mapan seperti dirimu. Mungkin sedikit tambahan, bahwa aku adalah pria yang saleh, dan tidak memiliki bakat mata keranjang. Dasar overpercaya diri. Anjani hanya menanggapi dengan gelengan malas, meski ia sadar jika Nara hanya ingin mengungkapkan kekesalan hati. Nara terlihat sangat mengerti dengan arogansi Panji, yang sudah melukai wajah tampannya. Pria itu babak belur karena dirinya, tapi lebam itu terlihat sudah diobati dengan baik. Anjani yakin, ada campur tangan Panji pada pengobatan Nara. Mereka masih berbicara banyak hal, sebelum bel tanda masuk berbunyi. Mereka akhirnya menyudahi percakapan, dan kembali ke aktivitas masing-masing. Anjani dan Ruri langsung menuju ke kelas. Anak-anak didik mereka sudah menunggu. Sementara Nara langsung kembali ke kantor, karena ia tidak ada jadwal praktik pada siang hari. Sebaliknya, ia akan masuk ke kelas 5 untuk mengisi pelajaran teori. Jam 2:30 tepat, motor metik yang dikendarai Anjani memasuki halaman rumah mungilnya. Ia sedikit mengerutkan kening, ketika menemukan sebuah mobil Civic berwarna merah menyala, terparkir manis di depan teras. Benda itu menghalangi dirinya, memasukkan motor ke dalam garasi. Anjani mematikan mesin motor,
melepaskan helm, kemudian melangkah ke pintu rumah yang tidak terkunci. Matanya melirik sejenak ke garasi, dan hatinya penuh dengan sejuta pertanyaan, ketika menemukan mobil sang suami juga sudah berada di rumah. Panji biasanya pulang dari kantor, paling cepat jam 5 sore. Rasanya agak mengherankan, menemukan pria itu tiba lebih cepat darinya. Anjani sudah hendak uluk salam, ketika telinganya mendengar suara tawa dari dalam rumah. Ia menahan tubuh di ambang pintu, ketika samar-samar mendengar suara manja seorang wanita, yang sepertinya tengah mencemooh suatu makanan. Lalu telinganya juga mendengar suara lain, suara bariton milik Panji yang terbalut keceriaan dan canda. Darah Anjani seperti mendidih. Kemarahan sudah menghiasi seluruh tubuh. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu, kemudian masuk ke dalam rumah. Ketukan sepatu hak tinggi di lantai keramik, sepertinya berhasil menyita perhatian kedua orang di dalam dapur sana, karena suara mereka tidak terdengar lagi. "Jani, kamu sudah pulang, sayang," sapa Panji dengan senyum menawan, ketika Anjani sampai di ambang pintu penghubung, antara ruang tengah dan dapur. Pria itu masih mengenakan celemek bergambar Hello Kitty miliknya, sementara satu tangan yang lain menenteng wajan besar, yang sepertinya baru saja diangkat dari atas kompor. "Oh, jadi ini istri kamu?"